Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baik kali ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang luas dan keliling bangun datar. Nah, luas dan keliling bangun datar kali ini yang akan dibahas yaitu bangun datar layang-layang, kemudian belah ketupat, kemudian trapesium dan lingkaran. Jadi keempat bangun datar ini. Ya, langsung saja yang pertama yaitu luas dan keliling layang-layang. Ya, perhatikan di sini ada bangun datar layang-layang. Nah, layang-layang ini mempunyai 4 sisi. Nih, 4 sisi ini ada sisi AB, kemudian BC, CD dan AD gitu ya. Ini sisi A, sisi B, sisi C, dan sisi D. Sisi itu apa? Sisi itu yang ini, yang garis luarnya itu namanya sisi. Kemudian dia mempunyai diagonal, 2 buah diagonal. Nih, diagonal AC atau CA, kemudian diagonal satu lagi BD atau DB. Ya, ini diagonal. Nah, bangun datar layang-layang juga memiliki dua pasang sisi yang sama panjangnya. Nah, ini ya, sisi CD dengan sisi BC. Nah, ini kan panjangnya sama nih, ukurannya sama. Nah, dari BC itu dari titik B ke titik C itu 12 cm, kemudian dari titik C ke titik D juga dia 12 cm sama. Nah, kemudian ini garis AB atau dari titik A ke titik B itu 22 cm. Nah, ini sama dengan garis AD. Nah, ini juga sama 22 cm. Nah, ini diagonalnya, dia punya dua buah diagonal, atau nanti di rumusnya itu ada diagonal 1 sama diagonal 2. Nah, menentukan diagonal 1, diagonal 2-nya itu terserah kita mau, misalnya mau diagonal satunya mau yang ini yang garis mendatar silahkan, atau diagonal satunya mau yang ini yang tegak misalnya, yang garis tegaknya. Nah, itu juga tidak apa-apa. Ya, baik, kita langsung ke rumusnya. Nih, rumus luas yang pertama. Luasnya itu rumusnya L sama dengan diagonal 1 kali diagonal 2. Tadi seperti yang Ibu jelaskan ya, diagonal 1 dan diagonal 2-nya terserah mau yang mana dulu. Dibagi 2. Nah, ini ya, per 2 itu artinya dibagi 2. Nah, maka kita masukkan diagonal 1-nya, misalnya begini. Diagonal 1-nya misalnya yang tegak nih, yang garis tegak, berarti 30. Diagonal 2-nya 15, berarti yang garis yang mendatar ini. Kemudian dibagi 2. Nah, begini ya. Jadi diagonal 1 dikali diagonal 2 dibagi 2. 30 dikali 15 dibagi 2. Maka 30 dikali 15 itu sama dengan 450 dibagi 2. Nah, itu ya. 450 dibagi 2 itu hasilnya 225 cm. Pakai persegi ya, karena ini kita menghitung luas. Nah, jadi luas dari bangun datar layang-layang ini adalah 225 cm. Nah, kemudian untuk menghitung kelilingnya. Bagaimana menghitung kelilingnya? Yuk kita lihat rumusnya. Keliling itu menjumlahkan semua sisinya. Nih, sisi-sisi ini nih. Nah, ini ya, dijumlahkan semuanya. Misalnya boleh dari sini dulu, ke sini, ke sini, ke sini, atau boleh dari manapun. Nah, pokoknya semuanya dijumlahkan sisi-sisinya. Nah, ini K, atau K sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah D. Ini kan ada nih garis A ya, ini garis A, garis B, garis C, garis D, seperti itu. Nah, tinggal kita masukkan aja angka-angkanya. Ini A. Nah, ini kan yang A itu sama dengan yang B ya. Ini ada tandanya nih, garis 1, ini 1, berarti yang A ini yang tahu sisi A sama dengan sisi B gitu. Nah, berarti di sini, nah kemudian sisi C sama dengan sisi D, begitu kan ya.
kita masukkan angka-angkanya. A tambah B tambah C nih. A berarti kan 22. Tambah 22 ditambah 12 tambah 12 ya. Sama dengan 22 tambah 22 ditambah 12 tambah 12. Gitu. Tinggal dijumlahkan semuanya. Itu hasilnya adalah 68 cm. Ya, ini keliling. Jadi kalau keliling tidak usah pakai persegi di sininya. Nah, atau ada lagi nih cara yang kedua. Misalnya karena tadi ini kan yang AB sama dengan AD. Berarti ini kelilingnya 2 kali AB ditambah 2 kali BC. Nih, ini kan AB sama BC. Nah, AB itu kan ada, kenapa 2 kali? Karena dia ada yang sama nih. Ini yang sebelah sini, yang kanan bawah sama kiri bawah itu kan sama. Ya, kemudian yang kanan atas dengan kiri atas sama panjangnya. Berarti 2 kali AB ditambah 2 kali BC gitu. Ini maka sama dengan 2 kali 22 ditambah 2 kali 12. Nih, sama dengan 2 kali 22 itu kan 44 ya. Dan 2 kali 12 itu 24. Berarti hasilnya sama saja. Mau pakai cara yang mana, mau cari kelilingnya mau pakai cara yang atas ataupun yang bawah sama saja. Ya, itu untuk rumus luas dan keliling layang-layang. Selanjutnya, yang kedua adalah luas dan keliling belah ketupat. Ya, perhatikan di sini bangun datar belah ketupat. Belah ketupat itu sama seperti tadi, layang-layang dia memiliki 4 buah sisi. Tapi bedanya kalau belah ketupat itu semua panjang sisinya itu sama. Nah, ini ya, dikasih tanda garis-garis begini, satu. Nah, ini artinya panjang keempat sisinya itu sama. Ini 10 cm. Nah, kemudian dia juga punya 2 buah diagonal. Diagonal 1 dan diagonal 2. Ya, sama seperti itu. Nah, baik, kita langsung ke rumusnya. Rumusnya juga sama seperti layang-layang. Luasnya. Nah, ini untuk rumus luas belah ketupat. Luasnya L sama dengan D1 kali D2 dibagi 2. Sama ya, seperti tadi. Nah, kita masukkan diagonal satunya yang mana? Boleh yang 12, boleh yang 16. Ya, diagonal satunya kita ambil yang 16 ya. Ini diagonal satunya. Yang ini berarti diagonal satunya yang 16, kemudian diagonal 2-nya yang 12. Ya, sama dengan ini dibagi 2 sama dengan 192 dibagi 2. Itu sama, hasilnya adalah 96 cm persegi. Ini untuk luasnya. Kemudian kita akan menghitung kelilingnya. Ya, untuk keliling sama seperti tadi. Ini garis A ditambah B ditambah C ditambah D gitu ya. Ini boleh ditambahkan nih di sininya. Ini A, B, C. Tinggal dijumlahkan aja karena ini keempat sisinya sama panjang, berarti kan semuanya ukurannya 10 tuh. Yang ini 10, ini 10, ini 10, ini 10 juga. Berarti K-nya sama dengan 10 ditambah 10 ditambah 10 ditambah 10 gitu ya. Ini untuk kelilingnya. Berarti tinggal dijumlahin semuanya adalah 40 cm. Atau bisa juga seperti ini. Kelilingnya K sama dengan 4 kali S atau 4 kali sisi. Karena ini panjang sisinya kan ya. Sisinya ada 4 dan sama panjang, berarti jadinya 4 kali sisi sama dengan 4 kali 10 sama dengan 40 cm ya. Jadi bisa menghitung kelilingnya itu bisa dengan cara yang atas ataupun yang bawah, sama saja, nanti hasilnya tidak akan berbeda ya. Itu untuk luas dan keliling belah ketupat. Nah, kemudian yang ketiga adalah luas dan keliling trapesium ya. Perhatikan, ini adalah gambar bangun datar trapesium. Nah, trapesium juga sama memiliki 4 buah sisi ya. Ada 2 sisi miring, kemudian ada 2 sisi sejajar. Nih, sisi sejajar itu yang atas dengan yang bawahnya nih. Yang sisi A dan sisi B. Itu yang sejajar. Nah, kemudian ada garis yang di sini. Ini namanya
tinggi. Nih ada tulisan T-nya. Berarti ini tingginya ya. Baik, kita langsung ke contohnya ya. Contohnya ini kita menghitung luas. Pertama, untuk rumus luasnya adalah L sama dengan jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2 ya, per 2 atau dibagi 2. Berarti jumlah sisi sejajar itu yang tadi ya, yang tadi Ibu jelaskan itu sisi sejajar itu yang ini, yang A dengan yang B, atau yang atas dengan yang bawah. Nah itu dijumlahkan, berarti kan kalau jumlah sisi sejajar itu berarti dijumlahkan, artinya ditambahkan. Atau bisa juga dengan rumus seperti ini, L sama dengan A tambah B dikali T, T-nya tinggi ya, dibagi 2. Nih, A-nya yang mana? Ini kan A-nya itu yang atas, nih ini B-nya. A tambah B kali tinggi kali T, T-nya yang ini ya, sama dengan nih A-nya kan 4 ya, 4, B-nya 16, 4 ditambah 16 kali 8, kemudian dibagi 2 ya, maka hasilnya 4 ditambah 16 20 ya. Berarti di sini sama dengan 20 kali 8 dibagi 2. Ya, 20 kali 8 berapa? Ya, 160 ya. 160 dibagi 2. Itu sama dengan 80. Jadi, luasnya adalah 80 cm persegi. Ya, seperti itu ya. Itu tadi luasnya. Sekarang kita akan menghitung kelilingnya. Keliling masih sama seperti bangun datar yang lainnya, itu dijumlahkan semua sisinya. Nah, ini di sini nggak ada ukurannya. Ini namanya trapesium sama kaki. Artinya kedua kakinya ini sama panjangnya. Berarti kalau di sebelah kanan ini 10 cm, maka yang sebelah kiri sini pun adalah 10 cm. Seperti itu ya. Nah, baik kita hitung kelilingnya. Keliling itu K sama dengan A ditambah B tambah C tambah D. Ini kan A-nya, ini A, ini B, anggaplah yang ini C-nya, yang ini D-nya gitu ya. Nah, maka sama dengan 4 ditambah 16 ditambah 10 ditambah 10. Ini tinggal dijumlahkan aja, maka hasilnya adalah 40 cm. Nah, begitu ya. Kemudian selanjutnya ini ada luas dan keliling lingkaran. Ya, perhatikan di sini ada gambar lingkaran. Nih, lingkaran itu dia mempunyai satu sisi, satu buah sisi. Nih yang melingkar ini, yang garis yang melingkar ini adalah sisinya. Kemudian ada jari-jari. Jari-jari itu garis yang ditarik dari pusat, titik pusat. Nih titik pusat lingkaran namanya, yang titik di tengah ini titik pusat ke sisi lingkaran. Nah, ini namanya jari-jari dan ditandakan dengan R ya. Kemudian ada juga diameter. Kalau diameter berarti dari sini ya, dari sisi sini ke ujung sini, itu namanya diameter. Berarti diameter itu 2 kali jari-jari ya. Ini yang di contoh sini yang diketahuinya adalah jari-jarinya. Nah, baik, kita langsung ke contohnya, menghitung luas. Ya, luas lingkaran itu rumusnya L sama dengan Pi kali R kuadrat. Seperti itu ya. Ingat, untuk nilai Pi, ini nilai Pi ini ada 2. Nah, ingat ya, yang di sini tuh nilai Pi ada 2. Pi sama dengan bisa 22/7 atau Pi-nya itu bisa 3,14. Nah, ini keduanya bisa digunakan tergantung dari nilai jari-jarinya atau nilai diameternya. Nah, untuk mempermudah menghitungnya, maka kalau misalnya jari-jarinya itu kelipatan 7, maka kita pakai yang nilai Pi-nya itu pakai yang 22/7. Tapi kalau jari-jarinya atau diameternya itu bukan kelipatan 7, kita menggunakan nilai Pi-nya yang 3,14 ya. Nah, baik, di sini di contoh soal ini jari-jarinya kan 14 cm, berarti ini adalah kelipatan 7 ya, maka kita akan menggunakan Pi-nya, nilai Pi-nya itu yang 22/7. Yuk kita langsung ke contohnya. Maka L sama dengan 22/7 seperti ini ya, 22/7 dikali jari-jarinya ini R kuadrat, berarti
jari-jarinya dikuadratkan, artinya R kali R atau jari-jari kali jari-jari gitu ya. Nah, ini kan 14, berarti di sini 14 kali 14 gitu. Nah ini cara menghitungnya bisa disederhanakan. Yang 14 ini dibagi 7. Nih, nilai 14 ya. 14 bisa dicoret, 14 bagi 7 itu hasilnya 2. Tulis dulu aja di sini 2 gitu ya. Nah, jadi nanti akan jadi seperti ini. 22 dikali 2, karena ini 14-nya kan tadi udah dibagi 7 jadi 2 ya hasilnya. Jadi 22 kali 2 dikali 14. Seperti itu. Maka hasilnya adalah 616 cm persegi. Itu untuk luasnya. Kemudian kita akan menghitung kelilingnya. Nih, rumus keliling lingkaran itu adalah 2 kali pi kali r. Gitu ya. Langsung kita masukkan 2 berarti kan kali 22 per 7. Nah, R-nya berapa? Tadi 14 ya, kali 14. Ini kita sederhanakan seperti tadi, berarti 14 dibagi 7. Ya, hasilnya 2 ya. Kita simpan juga di sini. Hasilnya 2. Nah, maka ini akan jadi seperti ini. 2 kali 22 dikali 2. Dan hasilnya adalah 88 cm. Nah, atau bisa juga dengan cara yang kedua, yang rumus kelilingnya pi kali D. Sama saja, boleh pakai yang ini 2 kali pi kali R, atau bisa juga rumus kelilingnya menggunakan yang ini, pi kali D. Nah, kalau pi kali D itu berarti kan ini D itu diameter ya. Diameter itu 2 kali jari-jari kan. Nah, sementara di sini kan yang diketahuinya jari-jarinya. Berarti kalau kita mau memasukkan rumus diameter di sini, berarti tinggal dikalikan 2 saja yang jari-jarinya. Jadi jari-jarinya 14. Berarti kalau dikali 2 adalah 28 ya. Ya, berarti jadinya seperti ini. 22 per 7 dikali 28. Nah, ini juga bisa kan disederhanakan, 28 dibagi 7 gitu ya. Nih 28-nya dicoret sama angka 7-nya. 28 bagi 7 itu hasilnya 4 ya. Simpan saja di sini 4. Berarti sama dengan 22 kali 4. Hasilnya adalah 88 cm. Hasilnya sama ya dengan yang atas. Berarti kita untuk mencari keliling lingkaran itu bisa dengan memakai cara yang atas ataupun yang bawah. Itu ya, sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.